Legenda si Lancang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak laki-laki satu-satunya yang bernama si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri yang bernama Kampar. Emak Lancang bekerja menggaruk ladang orang lain, sedangkan si Lancang mengembala ternak milik tetangganya. Suatu hari si Lancang meminta izin emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Dia ingin bekerja dan mengumpulkan uang. Walaupun sedih, akhirnya emak si Lancang mengizinkan anaknya pergi. Baiklah Lancang, kau boleh pergi merantau, tapi jangan lupakan emakmu. Jika nanti kau sudah menjadi orang kaya, segeralah pulang. Jangan khawatir, Mak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini. Setelah meminta izin emaknya, keesokan harinya si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya si Lancang menjadi seorang pedagang kaya raya yang mempunyai puluhan kapal dagang dan dimiliki ratusan anak buah yang selalu membantunya berdagang. Setiap saat ia selalu memastikan dan memberi arahan pada seluruh anak buahnya. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Sementara itu, nan jauh di kampung halamannya, emak si Lancang hidup miskin seorang diri. Ketika istri-istri si Lancang sedang berkumpul di ruang makan, si Lancang pun berkata kepada istri-istrinya bahwa mereka akan mengajaknya berlayar ke Andalas. Istri-istrinya pun sangat senang. Mereka lalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Si Lancang pun mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut dengan senang hati. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang si kapal si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Wuih, kita sudah sampai. Penduduk di sekitar sungai berdatangan melihat kapal si Lancang. Si Lancang, dia udah jadi orang kaya. Megah sekali kapalnya, syukurlah. Ia lalu memberitahukan kedatangannya si Lancang kepada emaknya si Lancang. Betapa senangnya emak si Lancang ketika mendengar anaknya datang. Akhirnya si Lancang pulang juga. Sesampai di pelabuhan, emak si Lancang naik ke kapal si anaknya. Perempuan jelek, jangan kau coba-coba pergi ke kapal ini. Pergi dari sini. Tapi aku emaknya Lancang. Namun anak buahnya menghalanginya. Bohong, dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku. Dengan hati yang sedih, Mak Lancang pergi pulang ke gubuknya. Sepanjang jalan ia menangis, tak menyangka anaknya tega seperti itu. Sesampai di rumah, Mak Lancang mengambil lesung dan nirupnya. Ya Tuhanku, si Lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun setelah menjadi orang kaya, dia tak nak mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhan, tunjukkan padanya kekuasaan-Mu. Tiba-tiba turun hujan sangat lebat, petir menyambar dan menghantam kapal si Lancang. Barang-barang yang ada di kapal si Lancang berhamburan. Kain sutra yang dibawa si Lancang melayang-layang.
Sebuah gong terlempar sampai di dekat gubuk emak si lancang di air tiris menjadi sungai Ogong.